Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Prawita Ningrum dengan NIM A11 2021 13646. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya dari workshop LSP Data Scientist. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Line pertama di sini eh kita melihat lokasi file data, lalu membaca data dari file CSV ke dalam data frame, lalu menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Lanjut ke line kedua di sini. Line kedua itu kita kasih nama kolom. Nah, untuk nama kolomnya ini, lalu mengubah nama kolom dengan yang didefinisikan. Setelah itu kita menampilkan 5 data teratas. Dan untuk hasilnya seperti ini. Masuk ke line ketiga. Line ketiga di sini kita bisa melihat informasi dataset yang digunakan. Masuk ke line keempat. Line keempat di sini kita mengganti nilai numerik dengan nan menjadi angka 0. Masuk ke line kelima, kita melihat informasi dataset yang terbaru. Masuk ke line keenam. Line keenam ini fungsi untuk mengidentifikasi jenis kolom variabel dalam sebuah data frame berdasarkan tipe data dan karakteristiknya. Lalu, memisahkan kolom dalam dataset berdasarkan tipe dan karakteristiknya. Dan di sini ada dapat dilihat ada kolom kategorikal dari untuk tipe kategori objek dan bold atau numerik dengan unique value. Lalu masuk ke kolom numerik, habis itu kolom kategorikal dengan unique value. Lalu masuk ke kolom numerik murni yang bukan kategorikal. Dan mengembalikan daftar kolom yang dikelompokkan berdasarkan tipe. Masuk ke line ketujuh, yaitu memanggil fungsi grabCallNames yang telah didefinisikan untuk memisahkan kolom dalam data frame menjadi 3 kategorikal tipe data dan karakteristik distribusinya. Dan untuk hasilnya, jumlah observasi 90, jumlah variabel 10, kolom kategorikal 9, kolom numerik 1, kolom kategori tapi kardinal 0, numerik tapi kategorikal 1. Masuk ke line 8, mengecek nilai kategorikal. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk ada untuk hasil seperti ini, untuk ada Lcon, ada mid height low, Lsure ada low height mid, L02 ada excellent good, ada none, dan LBP ada M1 height mid low, sub STBL ada stand dan none dan unstable dan lain sebagainya. Masuk ke line ke-9. Di sini untuk memperbaiki kolom ADM- yang dikarenakan terdapat nilai yang salah. Dapat dilihat untuk di sini, A-nya di sini ada spasinya. Kita harus memperbaiki agar tidak ada spasinya seperti ini. Masuk ke line ke-10, melihat informasi dataset terbaru. Nah, di sini masih belum ada yang urut ya, maksudnya kayak sama semua ya, masih beda-beda, ada yang 90, 81, dan selain ada 78, ada 89 gitu. Masuk ke line 11, yaitu mengecek jumlah data kosong pada setiap kolom. Nah, di sini ada L02-nya itu masih ada 9,
S apa SOV STBL 9, eh cos apa convol apa convolnya 12 dan ADM dash-nya masih ada satu. Masuk ke line 12 yaitu mengisi nilai kosong dengan median untuk kolom numerik. Lalu mengisi nilai kosong dengan modus untuk kolom kategorikal. Dan eh dicek kembali apakah masih ada nilai kosong setelah imputasi. Dan dapat dilihat untuk L02-nya udah nggak ada. Tadi kan masih ada 9, sekarang udah kosong. Lalu untuk su sur F STB STBL STBL-nya tadi ada 9, sekarang 0. Lalu konvor konvornya juga tadi 12, sekarang udah 0. ADMDC tadi 1, sekarang udah ada 0. Lalu masuk ke line 13, kita bisa dapat melihat informasi dataset terbaru. Sekarang udah sama semua, yaitu 90 semua. Tadi kan nggak sama semua ya tadi. Masuk lagi ke line 14, yaitu menghapus nilai yang sama pada dataset. Jadi ada data yang duplikat, kita buang, dan kita bukan kita buang ya, tapi kita hapus gitu. Masuk lagi ke line 15, melihat informasi dataset terbaru. Lanjut masuk ke line 16. Di sini kita mengimport library, lalu menvisualisasi distribusi kolom, lalu memvisualisasi distribusi kolom kategorikal dalam sebuah data frame menggunakan dua jenis plot, yaitu diagram batang dan lingkaran. Lalu membuat visualisasi untuk kolom kategorikal dalam dataset. Lalu mendaftar kolom kategorikal yang akan divisualisasi. Habis itu ini adalah codingan untuk pembuatan eh, apa ya, diagram lingkaran, dan yang ini diagram yang batang gitu. Lalu kita menyesuaikan layoutnya untuk hasil visualisasinya untuk visualisasi biar rapi gitu. Dan untuk hasilnya seperti ini, eh untuk hasilnya seperti ini, ya untuk hasil untuk hasil kategorikalnya seperti ini. Masuk ke line 18. Di sini kita mengimport library, lalu mengubah nilai kategorikal menjadi numerik, lalu menggunakan menggunakan metode label encode. Habis itu kita memproses encoding di sini. Dan dilihatlah dan dapat dilihat data yang paling atas, dan untuk hasil codingannya seperti ini. Lalu kita masuk ke line 20. Di sini kita mengimport library, lalu menghitung nilai korelasi dari setiap fitur. Habis itu menampilkan korelasi, dan di sini bisa diatur gambarnya, dan setelah dijalankan heat map korelasinya untuk convert, lalu BP STBL, lalu surf STBL, dan partian number hmm, memiliki korelasi negatif dengan target MBD M MADM dash dengan ADM dash. Lalu masuk ke line 21, membuat membuat filter fitur-fitur terbaik yang memiliki korelasi positif dengan target. Masuk ke line 22. Di sini kita inisialisasi fitur terbaik yang memiliki korelasi positif. Lalu inisialisasi fitur target,
dan memasukkan fitur-fitur terbaik ke dalam variabel X dan target ke dalam variabel Y. Masuk kita ke line 23. Di sini kita import library juga. Lalu inisialisasi standar apa menginisialisasi standar standar scalar untuk normalisasi data. Lalu melakukan fit dan transport pada fitur X. Habis itu membuat data frame baru dengan fitur yang telah di-escalate. Habis itu kita menampilkan beberapa baris pertama dari data frame yang telah di-escalate. Untuk hasil runnya seperti ini. Habis itu kita masuk ke line 24, yaitu membuat visualisasi berupa diagram batang yang menunjukkan jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kategori pada kolom affected, efek apa efek affected gitu. Nah, dapat dilihat untuk hasilannya, untuk persebaran data targetnya tidak seimbang di sini. Nah, lanjut untuk line 25. Di sini kita import library. Hmm, kan tadi untuk line 24-nya ini kan emang nggak seimbang. Maka kita seimbangkan menggunakan Semote gitu. Dan membagi data training sebesar 20% dan data testingnya 20. Setelah itu dilakukan visualisasi kelas hasil Semote dan originalnya. Dan dapat dilihat sebelum di semut sebelum kelas di semute itu belum seimbang kan, ini masih kayak naik naik apa naik terus turun turun turun, terus setelah di eh, kelasnya setelah di menggunakan semute semuanya seimbang gitu.
6%. Oke, saya segitu saja penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.